Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dengan NPM 602221048. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester asesmen kepribadian. Di sini ada 3 tes. Tes yang pertama itu tes Papik-Kostik. Tes Papik-Kostik ini dikembangkan oleh Dr. Max Kostik pada tahun 60-an dengan dasar teori personologi dari Henry Murray yang menekankan pada kebutuhan atau needs dan tekanan lingkungan atau press. Tes ini itu pertama kali digunakan oleh PA Consulting Group dan menyebar luasnya itu di berbagai negara. Tapi kalau di Indonesia ini mulai tahun 80-an dan populernya itu tahun 90-an. Tujuannya itu buat ngukur kebutuhan psikologis, juga peran seseorang dalam proses rekrutmen, pengembangan karir, hingga pelatihan juga konseling. Administrasi tes ini itu terdiri dari 2 versi, yaitu ada Papi Ipsatif dengan 90 item dan normatif dengan 129 item. Bentuknya itu self-report inventory dengan format first choice, yaitu peserta diminta memilih salah satu dari 2 pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya. Format ini itu mencegah manipulasi jawaban. Pengerjaannya itu sekitar 25-30 menitan. Simulasi tes ini itu instruksinya peserta akan memilih salah satu pernyataan dalam setiap pasangan, seperti saya pekerja keras atau saya tidak mudah burung. Untuk skornya itu dikategorikan dalam 2 kelompok besar. Yang pertama ada roles atau peran dan needs atau kebutuhan. Masing-masing ini memiliki 10 aspek. Skornya tiap aspek itu berkisar dari 0 hingga 9. Lalu digambarkan dalam bentuk grafik yang memudahkan untuk interpretasi. Interpretasinya juga dilakukan dengan membandingkan antara peran dan kebutuhan. Ketidakseimbangan antara keduanya itu bisa nunjukin ketegangan internal atau ketidaksesuaian peran dalam pekerjaan. Jadi tes ini itu tidak mengukur kondisi psikologis, melainkan kecenderungan perilaku dalam konteks kerja. Untuk interpretasi hasil Papik-Kostik saya menunjukkan bahwa saya memiliki gaya kerja yang cukup stabil, terorganisir, dan cepat. Saya cenderung mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Meskipun dorongan untuk berprestasi atau bersaing tidak terlalu tinggi, saya nyaman bekerja dalam struktur yang jelas tanpa dorongan kuat. Lalu secara sosial saya cenderung tertutup dan lebih fokus pada tugas dibanding membangun hubungan emosional. Saya juga cukup teliti dan praktis, serta memiliki kontrol emosi yang baik dan mampu bersikap asertif bila diperlukan. Secara keseluruhan, saya cocok dalam lingkungan kerja yang stabil, terstruktur, juga tidak banyak perubahan mendadak. Tes yang kedua itu ada tes Madeline. Jadi tes Madeline ini alat tes proyektif yang dikembangkan pada tahun 37 di Geneva, Swiss oleh Madeleine Thomas untuk memahami dinamika emosional anak-anak melalui cerita yang belum selesai. Jadi anak ini diminta untuk melanjutkan cerita tersebut sesuai imajinasinya, sehingga memungkinkan mereka memproyeksikan konflik, harapan, atau kecemasan yang sulit diungkapkan secara langsung oleh mereka. Jadi tes ini itu kemudian diteliti lebih lanjut lagi oleh E.S. Mills dan dikenal sebagai metode eksploratif dalam mengungkap aspek kepribadian anak pada usia 6 hingga 13 tahun. Administrasi tes ini terdiri dari 15 cerita pendek dan diberikan secara individual. Setiap cerita dibacakan lalu anak diminta menyelesaikannya. Durasinya itu sekitar 20 hingga 30 menit tergantung kemampuan anak. Penting bagi administrator untuk menjaga suasana netral dan mencatat respon secara lengkap, baik secara tertulis maupun melalui perekam agar makna emosional tetap utuh. Instruksinya diberikan secara terbuka dan tidak mengarahkan. Misalnya ceritanya belum selesai dan kamu boleh lanjutkan sesuai keinginanmu. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pendekatan ini juga memberi ruang anak mengekspresikan dirinya dengan bebas. Bila anak ragu, dorongan ringan seperti
Lalu apa yang terjadi setelah itu? Itu juga bisa diberikan. Scoring dari tes ini menggunakan kualitatif dengan menganalisis isi cerita, tema emosi, dan penyelesaian konflik. Aspek yang diamati meliputi rasa aman, kecemasan, agresi, atau relasi sosial. Pola berulang dari berbagai cerita menunjukkan gambaran umum kepribadian anak. Misalnya, anak yang konsisten mengakhiri cerita dengan penghindaran atau kekerasan bisa mencerminkan konflik batin atau tekanan emosional. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis tema dan pola dari semua cerita anak. Hal ini mencakup peran karakter, konflik, gaya narasi, dan akhir cerita. Pola ini lalu digunakan untuk menggambarkan kondisi emosional cara anak menghadapi tekanan, serta pola relasi sosialnya. Hasilnya dibuat dalam laporan psikologis dan menjadi dasar rekomendasi intervensi jika diperlukan. Terakhir ada tes Warteg yang dikembangkan pada tahun 30-an oleh F. Krueger dan F. Sander di Universitas Leipzig, Jerman, lalu disempurnakan oleh Dr. Erich Warteg dan dikenal sebagai Warteg-Zeichen Test atau WZT. Tes ini tuh berlandaskan psikologi Gestalt yang memandang kepribadian sebagai struktur yang terorganisir dari pengalaman individu. Tujuan utama tes ini itu buat mengungkap dinamika kepribadian seseorang secara proyektif dan ekspresif, terutama dalam konteks penyesuaian diri, kontrol emosi, juga fungsi kognitif afektif. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individual di ruang yang tenang. Jadi subjek diberikan satu lembar yang berisi 8 kotak. Masing-masing kotak ini memiliki stimulus grafis kecil dengan berbeda-beda. Dikerjakannya menggunakan pensil H atau HB. Subjek diminta untuk melanjutkan stimulus tersebut menjadi gambar yang utuh. Lalu subjek bebas memilih urutan gambarnya, mau mulai dari mana aja, tapi nanti setiap gambarnya dikasih nomor sesuai urutan pengerjaan. Setelah digambar, subjek memberi judul pada setiap gambarnya, lalu menandai satu yang paling mudah itu diberi M, paling sulit diberi S, paling disukai diberi plus, dan paling tidak disukai itu diberi minus. Instruksi disampaikan secara netral agar subjek merasa bebas dalam mengekspresikan diri. Lalu waktu pengerjaannya ini sekitar 5-15 menit. Tes Warteg ini scoringnya menggunakan kualitatif berdasarkan 3 aspek utama, yaitu stimulus drawing relation, content, dan mode of execution. Keselarasan gambar dengan stimulus menunjukkan kemampuan persepsi dan integrasi. Isi gambar mencerminkan tema psikologis seperti kebutuhan, konflik, atau harapan. Sementara itu cara menggambar misalnya tekanan garis, detail, atau keraguan itu dapat memberikan petunjuk tentang emosi, impuls, atau kontrol diri. Kesimpulan diperoleh dengan menggabungkan ketiga aspek untuk mendapatkan gambaran kepribadian yang menyeluruh. Untuk interpretasi hasil tes Warteg saya menunjukkan kecenderungan kepribadian tipe analytical synthesizing, yakni kemampuan menyeimbangkan logika dengan sensitivitas emosional. Urutan pengisian yang dimulai dari kotak 1 dan 2 menunjukkan sisi relasional dan afektif, lalu diikuti oleh gambar-gambar dengan struktur dan bentuk jelas seperti bangunan dan meja yang mencerminkan logika atau keteraturan. Gambar pisau yang saya pilih sebagai yang paling saya sukai menandakan aspek ketegasan dan mempertahankan diri, sementara gambar cacing sebagai yang paling sulit itu menunjukkan ketidaknyamanan terhadap ketidakpastian suatu hal atau hal yang tidak terstruktur. Secara keseluruhan, respon saya memperlihatkan integrasi fungsi emosional juga kognitif dengan kontrol impuls yang baik serta ekspresi simbolis yang fleksibel. Saya cenderung mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan tugas-tugas yang menuntut ketajaman berpikir maupun pemahaman emosional.